Tapi ada kelompok-kelompok tertentu, maksud saya orang-orang Kristen tertentu, bahkan boleh saya katakan mayoritas yang di daerah pedalaman itu mereka tidak butuh firman sementara waktu ini, tidak butuh yang namanya keselamatan untuk masuk surga. Tapi yang mereka butuhkan, gua mau selimut, gua mau makan, gua mau sekolah. Nah ini yang tidak dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta. Saya berharap Pak Gilbert, Pak Niko, ya kan, Gereja Mawar Saron, gereja-gereja besar yang ada di Jakarta, itu mau bersatu bekerja sama untuk mentawai. Menurut analisa saya, perhitungan saya, nggak sulit kok, ya, untuk mempertahankan mentawai ini supaya tetap di sana mayoritas Kristen, bahkan boleh dikatakan ya bisa kita buat 90-98. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, di kesempatan kali ini kita kembali akan mengabarkan tentang berita perjalanan dari Pendeta Risuli Lubis selama di wilayah Sumatera Barat, ya, Padang, dan juga kepulauan yang ada di Mentawai, di mana kita ketahui bersama Risuli Lubis sudah 3 minggu melakukan pelayanan di wilayah Sumbar ini. Tetapi ya teman-teman harus ingat, alhamdulillah, ya, misi dari Pendeta Risuli Lubis mengajak para mualaf dan umat muslim yang ada di Mentawai untuk kembali, untuk pindah keyakinan menjadi Kristen, ini gagal. Ya, gagal total, tidak ada satupun sampai hari ini orang muslim, orang Islam, mualaf yang ada di Mentawai yang berhasil dibujuk oleh Pendeta Risuli Lubis untuk pindah ke Kristen. Nggak ada. Ya, tidak ada satu orang pun. Ini satu hal yang perlu kita syukuri ya. Ternyata iman dari saudara-saudara kita yang ada di sana cukup kuat untuk menangkal Risuli Lubis. Walaupun kita lihat ya, sangat sering dia menawarkan, sangat sering dia membujuk rayu orang-orang untuk pindah keyakinan. Tapi ya itu adalah usaha dia, tentu saja itu haknya Risuli Lubis. Apalagi kita tahu memang misi dia ke sana adalah untuk mengajak orang yang ada di wilayah Mentawai ini ya, yang sudah Islam ini untuk kembali ke Kristen. Ya itu misi dia, oke lah. Itu hak dia. Yang penting tidak melanggar undang-undang dan konstitusi yang ada di negara kita. Itu yang paling penting. Ya, jadi di sini yang ingin saya beritakan adalah statement dari Risuli Lubis yang menyatakan, ya ini statement yang luar biasa sadis menurut saya, luar biasa merendahkan orang-orang yang ada di Mentawai. Di sini dia mengatakan bahwa orang Mentawai itu imannya bisa dibayar dengan selimut, sekolah, dan juga makan. Jadi orang-orang di sana itu tidak membutuhkan yang namanya keselamatan, tidak membutuhkan Tuhan. Yang dibutuhkan adalah selimut, makan, dan sekolah. Saya nggak ngerti gitu. Mengapa Pendeta Risuli Lubis begitu merendahkan orang-orang yang ada di Mentawai? Ini sama saja dia dengan menghina orang-orang di sana. Saya nggak ngerti gitu. Apa memang ya orang-orang di sana serendah itu? Untuk itu saya menghimbau teman-teman yang ada di Mentawai bersuara. Kalau memang tuduhan ini adalah tuduhan yang tanpa dasar. Tuduhan dari Pendeta Risuli Lubis ini bukan hanya kepada umat muslim, tetapi kepada umat Kristen, kepada semua yang ada di Mentawai. Artinya kepada suku yang ada di Mentawai. Kalian akan dengarkan ya, bagaimana statement dari Pendeta Risuli Lubis. Ini saya langsung putarkan dari video Pendeta Risuli Lubis ya. Ini dia yang ngomong sendiri. Kalian dengarkan baik-baik ya, supaya kalian tahu apa yang
ingin dia sampaikan. Jangan di skip ya, walaupun mungkin sebagian teman-teman mengatakan, ah saya skip aja lah bang, mukanya nggak enak. Ah saya kalau lihat mukanya nyebelin gitu. Jangan kawan-kawan, harus dengar baik-baik ya. Terutama teman-teman yang ada di wilayah Mentawai atau ya saudara-saudara yang punya kenalan sanak family yang ada di wilayah Mentawai. Kalian dengarkan baik-baik pernyataan dari Risuli Lubis setelah 3 minggu dia di sana. Nah, jadi ini adalah kesimpulan yang dirangkum atau yang dibuat oleh pendeta Risuli Lubis setelah selama 3 minggu berinteraksi dan survei orang-orang yang ada di Mentawai. Oke, kita dengarkan dulu. Kami sudah ke beberapa pulau di Mentawai, dan beberapa pulau di Mentawai ini menjadi tulang punggung, menjadi benteng, sehingga pemerintah provinsi tidak bisa menjadikan Sumatera Barat itu serambi Mekah seperti yang di Aceh, atau tidak bisa menerapkan syariat Islam di daerah Sumatera Barat, disebabkan di daerah Mentawai itu mayoritas Kristen. Kalau itu kita nggak jaga, ya, ini bisa terjadi penghijauan istilahnya. Penghijauan. Penghijauan itu orang-orang yang tadinya pengikut Yesus Kristen, mereka berpindah dalam bahasa yang biasa disebut dengan mualaf. Ini kan kalau penduduk asli Mentawai itu sudah tinggalkan Tuhan alias mualaf, maka mudahlah pemerintah itu untuk mendirikan yang namanya syariat Islam untuk seluruh wilayah Sumatera Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, gangguan Kamtibmas ke depan, Kamtibmas atau gangguan keamanan. Begini, yang saya dengar dari intelijen yang ada di wilayah Mentawai, dia juga seorang polisi di bagian intel, dia bilang dulu di Mentawai itu paling 7-10% ya orang-orang Islam yang ada di sana. Tapi sekarang sudah meningkat 23, kurang lebih gitu, 23-25. Jadi 75% lah orang-orang Kristen yang di sana, termasuk Katolik. Ini jadi potensi, bisa berpotensi ya. Bisa berpotensi, menurut dia bisa berpotensi terjadi keributan di masa-masa yang akan datang kalau memang sudah kekuatannya sama. Ya, kalau sudah kekuatannya sama, itu persoalannya adalah begini. Karena sekarang Kristen juga makin dididik militan, ya. Kalangan-kalangan karismatik ini mendidik anak-anak muda-mudi ini militan untuk mempertahankan imannya dan menyebarkan keyakinan kepercayaan mereka. Sementara juga dari saudara-saudara kita Muslim juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau nanti ini udah berimbang atau Islam lebih banyak di sana, ya ini berpotensi untuk terjadinya gesekan, dan kalau ada provokasi yang masuk, ini berpotensi terjadinya bentrok. Ya, kalau menurut analisa seorang intelijen ini, ini berarti mengganggu keamanan yang ada di daerah khususnya Sumatera Barat, tapi juga berdampak di daerah lain seperti waktu kejadian Ambon. Oleh karena itu, selain amanat agung, kita juga mencegah terjadinya hal-hal yang seperti saya katakan tadi, ya, bentrok masalah sara atau agama. Ini bahaya sekali, karena tindakan-tindakan kelompok-kelompok ini
mereka ini sangat masif di wilayah Mentawai. Oleh karena itu, kita tidak boleh tutup mata, kita tidak boleh berdiam diri, kita tidak boleh diam, kita harus berbicara. Berbicara dengan cara apa? Ya kita pergi kemana? Ke Mentawai. Ngapain di sana? Berikan kekuatan bagi saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang masih mereka sekarang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus jagai, lindungi mereka. Dan juga doakan, layani juga mereka-mereka yang sudah tinggalkan Tuhan. Karena yang saya dengar, para mualaf-mualaf di Mentawai itu jarang yang tulus hatinya untuk pindah ke agama Islam. Mereka ke agama Islam disebabkan karena ekonomi, ya. Jadi saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan ini bilang ke saya, bagaimana mereka tidak masuk Islam? Karena mereka kedinginan, tidak ada selimut. Mereka mau makan, tidak ada yang mereka makan. Mereka mau sekolah, tidak ada uang. Sementara gereja diam. Gereja tidak berbuat apa-apa. Gereja hanya diam, tidak berbuat apa-apa. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak lagi percaya kuasa Tuhan Yesus itu. Tidak lagi percaya kuasa Tuhan Yesus itu, ya. Nah, mereka tidak percaya lagi kuasa Tuhan Yesus itu. Itulah sebabnya, ya. Nah, inilah yang diambil kesempatan oleh kelompok-kelompok mereka. Oleh mereka diambil kesempatan sehingga disinilah peluang bisa masuknya, ya. Mereka-mereka untuk mempengaruhi dengan cara apa? Memberikan selimut, memberikan makanan, memberikan sekolah gratis dan sebagainya. Sementara ada sekolah Kristen di sana justru paling mahal bayarannya. Nah, ini kan jadi problem, masalah. Jadi alasannya ya supaya ada biaya operasional, alasannya supaya orang Kristen tidak meminta-minta. Betul. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu, maksud saya orang-orang Kristen tertentu, bahkan boleh saya katakan mayoritas yang di daerah pedalaman itu mereka tidak butuh firman sementara waktu ini, tidak butuh yang namanya keselamatan untuk masuk surga. Tapi yang mereka butuhkan, gua mau selimut, gua mau makan, gua mau sekolah. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta. Saya berharap Pak Gilbert, Pak Niko, ya kan, Gereja Mawar Saron, gereja-gereja besar yang ada di Jakarta, itu mau bersatu bekerja sama untuk Mentawai. Menurut analisa saya, perhitungan saya, nggak sulit kok, ya, untuk mempertahankan Mentawai ini supaya tetap di sana mayoritas Kristen, bahkan boleh dikatakan, ya, bisa kita buat 98, ya. 98% Kristen, ya. Kalau kita mau kerjasama di sana semua, ya. Kenapa? Karena saya lihat untuk membangun Sentul aja sangat gampang, sangat mudah sekali, ya. Untuk membangun Sentul itu sangat gampang, sangat mudah sekali, ya. Apa itu yang di Sentul itu? Ya, Sentul 8, lupa saya namanya, ya. Berapa ratus miliar itu dibangun, yang akhirnya juga tidak bisa dijadikan gereja, hanya dijadikan yang namanya tempat apa ya, gedung serbaguna, ya. Nah, jadi inilah, ya, yang saya katakan tadi, sangat mudah. Hah? Sangat mudah, sangat gampang. Ya, saya akan baca-bacakan komen di sini, ya. Coba saya lihat, ya. Saya baca-bacakan komen, ya. Nah, jadi kalau kita, oke, ya.
Sebentar ya, katanya banyak komen-komen yang perlu di ya 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 jadi kalau kita ya ya komennya di mana ya, tolong ya. Oke oke iya, jadi Geleng senyum, selamat pelayanan Pak Pendeta, amin. Siotang, salam, amin. Mujizat Rahayu, salam Pak Lubis, amin. Mayang Ayu GBU, amin. Ya, jadi Ariel 33, hati-hati dengan apa ini? Iya iya. Oke, saya tak baca kalau yang itu ya. Dan nanti tamat salam. Hermawan, salim puji Tuhan Yesus, haleluya. Iya, jadi kalau kita lihat ya, di Mentawai ini problemnya sebenarnya ekonomi. Jadi mereka mualaf juga bukan karena mereka sungguh-sungguh dilayani ya, sungguh-sungguh dilayani, terus mereka mengalami kuasa Allah SWT, bukan begitu. Tapi mereka memang karena diberikan kebutuhan lahiriah mereka. Seperti contohnya ya, saudara, kalau kita ke Mentawai ya kesana lah ya, Ono ya, Ono. Ya dari sini kurang lebih kalau naik kapal cepat 4 jam. Tapi kalau naik kapal lambat seperti kemarin kami naik Perintis, kalau Anda lihat live kami ada itu, ya baru turun dari kapal Perintis itu dari Tua Peja itu 1 malam sampai kemari. Nah, saya sangat terbeban untuk kota Mentawai ini atau untuk Kabupaten Mentawai ini. Saya sangat terbeban sekali. Makanya kami sudah 3 minggu lebih ini di Sumatera Barat. Baru kemarin kami mendarat ya ke wilayah daerah Padang. Nah, tapi ini masih Sumatera Barat dan Mentawai masih Sumatera Barat. Jadi bisakah Anda bayangkan ya, kalau Mentawai ini ya 70% nanti digerus ya masuk ke agama Islam. Ya, bisakah Anda bayangkan apa yang terjadi? Apalagi kalau 90%. Saya mendapat ya informasi dari intelijen, dari intel polisi, bukan orang main-main. Ya, memang ada sebuah program yang sudah terstruktur, yang sudah direncanakan untuk menghijaukan Mentawai ini, supaya mereka mudah untuk menjadikan Sumatera Barat ini pemerintahannya menjadi Sumatera Barat ini syariat Islam begitu ya. Jadi supaya mudah ya harus Mentawai dulu, karena itu yang menjadi batu sandungan bagi Sumatera Barat. Itu sebabnya kalau saya lihat pembangunan di sana itu sangat minim sekali. Contoh ya, Siber Selatan sama Siber Utara itu sebenarnya bisa tembus jalan darat, karena itu jalan daratnya itu katanya hanya 130 km. Tapi yang ada jalan itu paling 17 km yang ada aspal. Itu pun aspalnya udah hancur-hancur. Nah, ini kan sangat timpang ya, sangat timpang. Nah, sekarang mereka sedang bermain di satu desa yang saya sudah lupa ya, itu satu desa semua dikasih bantuan. Jadi desa itu dimakmurkan. Nah, makanya yang di desa itu sekarang semuanya itu ya akhirnya mereka pindah keyakinan, pindah ke agama Islam. Memang pindah nggak ada masalah, itu hak konstitusi. Itu hak seseorang dilindungi oleh undang-undang, oleh konstitusi. Namun kalau cara-cara seperti itu sebenarnya kurang arif, kurang baik ya, kurang baik ya untuk mendidik
orang-orang, karena mereka bisa pindah agama bukan karena mereka mengalami Tuhan, tapi karena tadi bantuan-bantuan yang sifatnya untuk daging aja, untuk jasmani. Tapi kita nggak bisa halangi, nggak bisa hambat kelompok-kelompok, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mereka. Kita nggak bisa hambat, kita nggak bisa larang. Kita nggak bisa larang. Kenapa? Karena memang hak konstitusi, haknya juga dilindungi oleh konstitusi mereka untuk memberitakan keyakinan mereka. Nah, untuk memberitakan keyakinan mereka itu hak mereka juga. Karena itu kita yang percaya Tuhan ini, yang percaya Yesus, bersatulah. Kalian sudah dengar ya, bagaimana Pendeta Rizul Lubis mengatakan bahwa Islam menggunakan cara-cara yang menurut dia kurang baik, yaitu dengan cara fokus memakmurkan orang-orang di suatu desa. Jadi dibilang Islam datang ke sana, memberikan bantuan, memakmurkan desa tersebut, sehingga orang-orang di sana berpindah keyakinan menjadi Islam. Ini adalah tuduhan yang luar biasa sadis dan serius ya. Sebelumnya, di video-video sebelumnya, Pendeta Rizul Lubis mengatakan orang-orang mualaf di sana, orang-orang yang berpindah keyakinan menjadi Islam, itu di sana masih makan babi. Walaupun dia sudah mualaf, tapi dia di rumah masih makan babi. Dia juga tidak mengerti tentang agama Islam. Jadi dia pindah hanya karena iming-iming yang namanya kekayaan ya, dan juga kedudukan. Ini kan tuduhan yang kejam ya. Tuduhan yang sadis. Bagaimana kalau kita balikkan kepada kalian gitu, orang-orang yang murtad? Pasti kalian sakit hati juga kan? Kalau begitu janganlah membuat tuduhan-tuduhan seperti ini, apalagi tidak disertai bukti. Kan tidak baik. Kecuali ada bukti masih mending. Contoh saya bilang, Pendeta Rizul Lubis itu mantan maling motor. Ada videonya, pernyataan dari dia langsung. Kalau bukan dari dia, ya minimal ada bukti lah. Misalnya koran, ya, atau berita di website-website kalau Rizul Lubis dulu memang seperti itu. Sehingga bukan jadi tuduhan tanpa dasar. Kalau kita, ya kalau saya, secara pribadi saya selalu melampirkan bukti, supaya jangan dibilang kita omong kosong, kita asal cuap-cuap. Kita bukan polemikus. Hanya polemikus yang melakukan tindakan seperti itu. Membuat berita-berita hoaks dan fitnahan. Jadi, bagi Pendeta Rizul Lubis, tolonglah. Kalau memang Anda ingin mengatakan mualaf-mualaf tersebut seperti itu, minimal Anda dokumentasikan. Anda buktikan gitu. Misalnya Anda datangi, terus Anda tunjukkan, nah, lihat ya, KTP-nya sekarang sudah Islam. Tanya dia, oh dulu Anda Kristen ya, sekarang jadi Islam. Terus kenapa masih Anda makan babi? Nah, biar jelas gitu. Kalau seperti ini kan fitnahan. Terus Anda katakan bahwa Islam datang dengan cara memakmurkan sehingga orang mau mualaf. Yang jadi masalah gini, apakah ya mereka itu diiming-imingi sehingga mereka mualaf, atau mereka karena mualaf, ya banyak orang-orang yang simpati dan mau membantu. Itu beda loh. Ya, ada orang karena dia mualaf, terus dia dipersulit, dia dipersekusi oleh keluarganya, sehingga ada orang-orang muslim yang tergerak hatinya membantu. Begitu dibantu, maka itu beda dengan ditawarkan. Kita sering melihat ya, ada orang yang tergerak membantu saudaranya. Dan itu jelas-jelas berbeda loh, antara ditawarkan ya atau diberikan sebagai bonus. Itu beda. Kita ambil contoh, kita ini ya mengajak teman kita, atau kita menawarkan sesuatu ke teman kita. Ya, itu berbeda dengan teman kita udah ikut kita, baru kita kasih reward. Ya, jadi kamu mau temani saya nggak pergi jalan-jalan besok? Oh, dia bilang nggak mau. Terus saya bilang, kalau kamu mau pergi, saya kasih nih hadiah. Begitu saya tawari hadiah, dia baru mau ikut. Nah, itu salah. Tetapi kalau dia sudah ikut sama saya, terus sebagai bentuk apresiasi, saya berikan hadiah, saya traktir dia makan. Itu beda, coy. Ya, itu beda. Setahu saya, silakan dicek. Orang-orang yang mualaf,
itu nggak pernah ditawari sesuatu supaya dia mualaf. Dia setelah mualaf, mungkin orang-orang tergerak untuk membantu dia, itu memang ada. Ya, memang ada gitu. Ada beberapa mualaf yang karena keputusannya berpindah keyakinan, dia dipersekusi, dia kehilangan harta benda yang dia miliki sebelumnya, sehingga ada beberapa orang ya dari saudara-saudara muslim yang tergerak hatinya untuk membantu, sehingga membantu dia. Nah, itu beda gitu. Jangan dikatakan bahwa umat muslim melakukan sogokan lah, ya, menawarkan sesuatu supaya mereka pindah. Tidak, kawan-kawan. Malah dengan dia mengatakan itu, dia merendahkan orang-orang di Mentawai. Apa yang disampaikan oleh Risuli Lubis, ini malah merendahkan orang Mentawai. Karena dia bilang iman mereka dengan gampang bisa dibeli. Risuli Lubis menyampaikan dia meminta kepada gereja-gereja besar, ya seperti Pak Niko, gereja Mawar Saron, Gilbert gitu, untuk mau menyisihkan uangnya, untuk mau mengajak donatur-donaturnya, ya yang juga termasuk donatur untuk Sentul gitu kan, dia bilang, untuk mau menyisihkan uangnya untuk dibagikan ke Mentawai, agar orang-orang Islam di Mentawai pindah jadi Kristen. Saya bingung gitu. Kalau ada orang pindah keyakinan karena ditawari sesuatu, ya silakan kalian ambil saja orang seperti itu. Di Islam pun kita nggak butuh ya. Mohon maaf. Di Islam pun, ya, saya bisa katakan bahwa kita nggak butuh orang yang imannya bisa dibeli dengan uang seperti itu. Silakan. Kalian mau ambil orang-orang seperti itu, silakan. Orang-orang seperti Effendi Usman, ya Saipudin, kalian mau ambil, silakan. Orang-orang yang dengan gampang pindah keyakinan, karena iming-iming sesuatu, karena harta benda, silakan. Kalian ambil saja. Orang-orang seperti itu. Jadi dia ingin membuat Mentawai itu 97% Kristen dengan cara seperti itu. Menawarkan harta benda kepada orang-orang yang beragama Islam. Silakan. Silakan. Anda bawa uang Anda tawarkan emas Anda, supaya mereka pindah keyakinan. Silakan. Kalau Anda ya memang pingin membuat orang pindah keyakinan dengan segala cara, silakan. Umat Muslim juga nggak akan melarang. Itu yang pertama. Terus teman-teman dengar sendiri ya, itu adalah statement yang merendahkan orang Mentawai. Saya mengajak teman-teman untuk berpikir. Mentawai itu adalah kepulauannya. Kepulauan Mentawai. Di situ ada Siberut, Sikakap. Jadi kalau kita bicara pulau, apalagi ini pulau di Indonesia, kita tahu betapa kayanya alam Indonesia. Orang kalau tinggal di pulau, di daerah yang terpencil, pengeluarannya apa sih? Apakah mereka nongkrong-nongkrong di kafe? Apakah mereka pergi mall gitu? Kan enggak. Enggak ada mall di situ. Enggak ada nonton bioskop di situ. Enggak ada hiburan yang istilahnya bisa kita dapatkan di kota-kota. Kehidupan di daerah, terutama di daerah seperti Mentawai itu, ya aktivitasnya cuman kerja, ya terus nongkrong, tidur. Kan seperti itu saja. Bahkan hari Minggu sama hari biasa, biasanya nggak ada perbedaan gitu. Nggak bisa bedakan Minggu sama hari biasa. Aktivitasnya ya kerja aja. Kalau hanya untuk cari makan ya, tadi dia bilang karena 3 hal, makanan, selimut, dan sekolah. Saya agak bingung gitu. Kalau kita bicara cari makan, di kota besar kita bisa mati kelaparan. Nggak ada yang peduliin. Kalau di kota besar ya, Anda nggak punya uang, Anda bisa nggak makan. Mau minta sama orang, orang juga nggak mau tolong. Itu resiko kota besar. Tapi kalau kota sekecil, Siberut, ya apalagi itu sebuah pulau, akankah orang mati kelaparan? Nggak mungkin. Semua saling kenal. Yang namanya desa, yang namanya kampung, itu enaknya seperti itu. Kita tinggal minta tolong, orang akan bantuin. Apalagi ini semua saling kenal. Daerah-daerah seperti itu semua orang kenal kamu itu. Yang penting kamu jangan buat salah. Kalau kamu buat salah ya mungkin kamu akan diasingkan. Kamu tidak akan dipedulikan oleh warga-warga. Tetapi kalau kamu hidupnya benar gitu. Kalau kamu kelaparan minta aja. Pasti orang akan bantuin kalau cuma sekedar makanan. Kalau kamu minta uang ya mungkin beda cerita. Tapi kalau minta makan, biasanya orang tuh pasti akan bantuin. Terus juga di sana ya,
Itu adalah pulau, kawan-kawan, yang notabene lautnya luar biasa. Saya belum pernah ke Siberut, ya, tapi kan Siberut itu tetanggaan itu dengan Pulau Babi, Pulau Nias, terus yang di Aceh Simelu. Ya, jadi itu sama-sama di wilayah yang sama gitu ya, satu garis lurus kalau teman-teman lihat. Kalau di Aceh itu ada Simelu, ya, di Sumatera Utara ada Nias, sedangkan di Sumatera Barat ada Mentawai. Itu lautnya sama, ya, lautnya sama. Saya sudah pernah ke Nias, saya sudah pernah ke Pulau Simelu. Itu luar biasa kekayaan alamnya. Udang cumi, wah murah sekali kawan-kawan. Ya. Kalau teman-teman pergi kayak ke Nias gitu, lagi jalan tiba-tiba ada orang jualan cumi di tengah jalan sama udang, murah sekali. Makan sampai muntah kawan-kawan. Kita makan yang sampai muntah, saking murahnya. 30.000 1 kilo. 30.000 1 kilo cumi. Di kota nggak dapat kawan-kawan. Saya juga nggak tahu ya, itu jual ke saya. Bisa jadi ke sesama warga lebih murah lagi gitu. Terus di sana juga mancing sendiri udah bisa makan. Kayak contoh di Aceh. Di Aceh di tempat saya, di kampung halaman saya, kalau kamu nggak ada kerjaan, kamu mancing aja. Dapat ikan itu. 1 jam bisa dapat 2-3 ikan. Karena itu laut lepas, banyak ikannya. Negara kita tuh kaya. Ya, Indonesia kaya itu ikannya. Jadi kalau sampai kelaparan itu nggak masuk di akal. Sangat tidak masuk di akal, kecuali dia malas, nggak mau ngapa-ngapain. Tapi kalau orang udah kelaparan, apa cerita gitu? Nggak mungkin nggak gerak. Nggak mungkin dia pasrah gitu kan, mati kelaparan. Pasti dia gerak. Terus hutannya juga kaya. Buah-buahan banyak. Kamu mau meladang, silakan ladang gitu. Bahkan saya rasa ya, masih banyak tanah-tanah tak bertuan yang kamu tinggal olah, kamu tinggal kelola tanah itu. Banyak pasti yang seperti itu di sana. Ya, tanah-tanah yang milik negara yang bisa kamu pakai gitu. Kalau hanya sekedar untuk bertahan hidup dan cari makan. Jadi konyol. Terus kalau kita bicara sekolah, ya, Indonesia jelas sekali. Sekolah itu gratis, kawan-kawan. Kalau ada yang bilang sekolah bayar, ya sekolah negeri ya, itu kelewatan. Apalagi di daerah. Kalau di kota mungkin lah ada praktek-praktek korupsi. Kalau di kota besar. Kalau di daerah nggak bisa, kawan-kawan. Digebukin itu kepala sekolah. Kalau ada guru yang berani korupsi itu babak belur. Nggak bisa. Di daerah itu eksposnya kencang. Nggak berani orang. Apalagi ini kenal semua gitu. Ditarik sana, tarik sini, saudara semua kan. Nanti dia punya sepupu, nikah sama sana punya sepupu. Ya, nanti dia bilang, entah dari pamannya, siapa-siapanya, ya nikah sama sana. Wah, semua saudara. Kalau di kota kecil, di kampung, itu semua kalau ditarik-tarik ya saudara semua. Jadi nggak mungkin gitu. Sekolah itu gratis. Paling ya uang buku dan uang yang lain. Baru berapa lah. Kadang-kadang juga ada program dari pemerintah bantuan kan. Sekarang program pemerintah banyak sekali untuk bantuan kepada orang-orang yang nggak mampu. Dan sekali lagi, daerah itu jarang nggak mampu. Mereka kerja dapat duit simpan. Pengeluaran jarang. Apa yang mau mereka beli? Ya, paling beli handphone, beli TV, beli peralatan masak, udah itu aja. Nggak pergi mall, nggak beli Starbucks setiap minggu, ya. Terus juga nggak jalan-jalan gitu kan. Paling liburan ke Padang. Orang Mentawai kan liburan paling ke Padang. Itu pun nggak setiap minggu. Jadi janganlah difitnah seakan-akan gara-gara sekolah juga. Terus yang ketiga dia bilang selimut. Nah, ini kan ngaco gitu. Ya, saya juga bingung gitu. Selimut itu berapa sih harganya gitu. Terus apakah butuh banget yang namanya selimut? Enggak kan. Mungkin konotasinya adalah duit gitu. Yang ingin disampaikan Pendeta Risuli Lubis. Tetapi di sini saya ingin katakan itu fitnah yang berlebihan lah. Ini adalah penghinaan kepada orang Mentawai. Saya kalau jadi orang Mentawai saya tersinggung. Kalau dikatakan ya saudara-saudara saya, warga saya, itu imannya semurah itu. Hanya gara-gara selimut, hanya gara-gara sekolah, ya, dan hanya gara-gara makanan. Itu sangat menghina. Jadi teman-teman sendiri yang menilai. Sebenarnya Risuli Lubis ini memang ingin membagikan selimut, sekolah gratis, dan makanan, atau
Dia hanya ingin donatur-donatur untuk transfer ke dia, nanti dia salurkan sedikit kepada orang-orang di Mentawai. Apakah seperti itu? Atau ini hanya cari alasan? Karena kegagalan dia mengajak umat muslim yang ada di sana untuk pindah keyakinan. Saya nggak tahu, kalian yang nilai sendiri. Tetapi ya, teman-teman Kristen yang mendengarkan ini, saya rasa kalian pun ada ya, yang tinggal mungkin di daerah. Ya, saya sering ketemu dengan teman-teman Kristen di TikTok, itu dari Nias juga, kalau nggak daerah Tapanuli gitu. Yang kurang lebih alamnya sama lah. Kalau kita bicara Nias ya sama gitu. Apakah kalian sampai sebegitu laparnya gitu? Ya, kalian akan pindah keyakinan hanya gara-gara ditawari makanan. Enggak kan? Jadi janganlah dibuat statement-statement yang ngaco seperti ini. Ini merendahkan orang Kristen yang di sana. Bahwa iman mereka itu dengan gampang akan berpindah hanya gara-gara penawaran-penawaran duniawi. Terus dikatakan bahwa orang sana nggak butuh keselamatan. Saya bingung gitu. Apalagi yang kita butuhkan sebenarnya kalau bukan surga? Manusia ini cari apa sih hidup? Mungkin waktu kamu kecil belum kepikiran. Mungkin ya. Tapi di satu titik, kamu akan mulai merenungkan. Ya, apalagi kalau kita udah lihat ada kakek kita, ada kenalan kita meninggal gitu. Kita akan mulai merenungkan. Saya pertama kali merenungkan ya, saat kakek saya meninggal, itu saya masih SD kelas 3. Saya ingat sekali. Saya merenungkan gitu. Kenapa kita diciptakan kalau kita ujungnya meninggal? Siapa yang menciptakan kita? Kemana kita nanti? Kalau cuma sekedar untuk makan, aduh, rendah sekali kawan-kawan. Kita satu hari makan sekali juga nggak mati. Hanya makan buah-buahan juga kita nggak mati. Jadi kalau dituduh iman itu rendah, iman itu gara-gara uang, waduh, uangnya berapa sih? Kalau kamu bicara, ya satu orang ditawari misalnya 10 miliar, 50 miliar, mungkin gitu. Ini cuma dikasih makan, ya, cuma dikasih yang sebegitunya. Aduh, ini kan tuduhan yang keji. Saya takutnya, ya mohon maaf, saya takutnya Rizky Lubis yang butuh gitu kan. Iman dia yang seharga uang-uang itu. Takutnya gitu. Tapi semoga enggak ya, semoga enggak. Yang jadi pertanyaan gini, kalau memang nih, tim-tim dari Jakarta ya, Pendeta Niko, Mawar Saron mau bantu ke Mentawai, gimana caranya? Apakah harus melalui Rizky Lubis? Atau mereka turun sendiri gitu? Kalau mereka turun sendiri, mereka nggak tahu juga mau kemana. Nah, ini kan ngaco gitu. Apakah harus melalui Rizky Lubis supaya nyampe? Karena dia sudah di sana. Ya kalian yang nilai sendirilah. Kalian juga punya akal ya. Kalian yang bisa menyaring sendiri, dan menurut kalian apakah statement yang disampaikan Rizky Lubis ini pantas atau tidak? Kalian yang nilai sendiri. Ini sama saja dengan menjengkali orang lain. Merendahkan orang lain. Seakan-akan, wah kamu tuh udah hebat, kamu tuh kaya raya, bisa membeli iman orang. Enggak, kawan-kawan. Miskin boleh. Ya, secara keuangan, kita boleh miskin. Tapi harga diri jangan. Saya sering melihat ya, orang miskin-miskin, tapi attitude-nya bagus. Prinsipnya ada, harga dirinya ada. Itu yang paling penting jadi manusia. Kalau nggak ada harga diri lagi, untuk apa? Jadi mungkin ya, secara uang, orang Mentawai mungkin nggak kaya. Mungkin ya, secara rata-rata mereka nggak kaya. Kita bicara misalnya uang di tabungannya nggak sebanyak orang di kota, mungkin. Tapi kalau sampai harus menjual akidah, enggak. Saya berani jamin enggak. Orang-orang di daerah enggak seperti itu. Orang di kota yang mungkin lebih rakus akan uang. Ya, orang kota itu lebih lebih condong gila akan uang. Tapi orang daerah enggak. Silakan kalian buktikan. Fakta menunjukkan ya, orang yang kalau di kota itu benar-benar wah, mati-matian demi uang. Tapi orang di daerah enggak. Saya sering ya, kalau keliling-keliling daerah itu, kalau udah bicara motivasi-motivasi untuk kerja, mencari uang, ya mereka bilang yang penting hidup, yang penting cukup, udah. Ya, yang penting cukup beli mobil, ya cukup makan gitu. Mau beli mobil lebih bagus ya tabung lebih banyak, tabung lebih lama, udah seperti itu aja hidup.
Nggak ada istilahnya ambisi sampai menghalalkan segala cara. Nggak. Beda dengan di kota. Kalian bisa lihat orang-orang di kota ini untuk mencari uang kadang-kadang ganas ya. Lebih ganas gitu dibandingkan orang daerah. Kalau di daerah, apalagi yang benar-benar pelosok pedalaman, itu kasus penipuan karena usahanya sangat sedikit. Karena segan, malu gitu. Karena semua saling kenal, nggak mungkin. Nah, jadi itu sih yang bisa saya tanggapi. Biarkan kalian yang nilai sendiri ya. Terutama saudara-saudara kita yang di Mentawai, ataupun teman-teman yang punya kenalan di sana, kalian yang nilai sendiri dan bantu sebarkan video ini, biar orang tahu ya. Apa benar kondisi di Mentawai seperti itu? Apa tidak? Ya silakan kalian yang nilai. Ya, jadi ini perlu kita buat kajian khusus lah. Dan bagi teman-teman mungkin yang dekat ya dengan orang-orang di sana, kalau mau naik, nanti kita siapkan satu ruangan atau tempat ya di live tentunya untuk kita diskusikan masalah Mentawai ini. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.